Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pak Coding, selamat datang kembali di channel Pak Coding, Home of No Programmers. Oke, ya pada video kali ini saya akan membahas mengenai enumerasi, ya, atau yang kita kenal dengan enum, ya. Eee, jadi enumerasi ini adalah salah satu tipe data bentukan, ya, tipe data bentukan. Jadi ingat ada tipe data dasar atau primitif, misalnya integer, double, float, char, ya. Kemudian ada tipe data, turunan dan ada tipe data bentukan. Nah, salah satu tipe data bentukan ini adalah enumerasi atau enum, ya. Oke, langsung saja ya. Jadi, sebelum masuk ke contoh-contoh yang akan saya bagikan, kita perlu tahu apa sih enum itu atau enumerasi ya. Ini saya coret-coret dulu. Jadi, enum ini adalah tipe data bentukan ya, tipe data bentukan pengguna di mana nilainya terbatas hanya pada himpunan nilai dalam konstanta yang ditentukan sendiri oleh, si, pembuat programnya, ya. Jadi kenapa, enum ini disebut sebagai tipe data bentukan, karena, tipenya, karakteristiknya, ya, nilai-nilai yang dapat ditampung itu dibentuk sendiri oleh kita sebagai pengguna, dalam hal ini, orang yang membuat programnya ya, atau programmer. Eee, jadi enum ini, nilainya itu tipe data yang, ketika kita terapkan kepada suatu objek atau variabel, maka variabel itu hanya akan dapat menyimpan nilai yang diterima dari, terbatas hanya pada konstanta yang, dideklarasikan pada tipe enum tersebut. Alah, nggak jelas mungkin, intinya sih seperti ini. Enum adalah tipe data yang berisi sekumpulan konstanta. Sudah, seperti itu. Ya, jelas ya? Jadi, kalau masih belum paham, jadi maksudnya seperti ini. Enum ini kan enum adalah tipe data yang berisi sekumpulan konstanta. Nah, konstanta ini nanti, ketika enum ini digunakan untuk membentuk satu objek, ya, digunakan untuk membentuk satu objek, maka objek atau variabel tersebut hanya dapat menerima nilai dari konstanta yang terdaftar ya, tanda kutip "terdaftar" pada saat pendeklarasian tipe enum tadi, ya. Masih bingung? Kalau sudah bingung kita sudahi sampai di sini. Kalau masih bingung kita lanjut. Oke, biar mungkin masih belum jelas ya. Jadi kita lanjut saja. Lanjut lanjut. Ya. Ada beberapa hal yang, perlu kita perhatikan mengenai tipe enum ini. Yang pertama kita harus mengetahui bagaimana pendeklarasian tipe enum ya, atau enumerasi. Kemudian bagaimana cara menginisialisasi nilai ke dalam konstanta-konstantanya. Kemudian bagaimana membentuk objek dan kemudian bagaimana, mengisi nilai ke dalam objek yang dibentuk dari tipe enum yang kita bentuk ini, ya, panjang ya. Oke. Ya, insyaallah saya akan berusaha untuk membuat teman-teman sekalian, paham ya. Oke, sekarang yang pertama, kita akan belajar mendeklarasikan tipe enum, ya. Mendeklarasikan tipe enum. Jadi sebelum dapat digunakan, kita harus mendeklarasikan tipe enum yang ingin kita gunakan. Nah, sintaksnya yang pertama, sintaks pertama pendeklarasian numerasi atau enum, formatnya itu, template-nya itu seperti ini, ya. Jadi, kalau kita berbicara mengenai sintaks, berarti sintaks itu adalah aturan penulisan. Jadi kalau masih belum paham mengenai apa itu sintaks itu seperti ini, ketika kita belajar, bahasa Indonesia, kita mengenal istilah SPOK kan. Nah, eee, sintaksnya kan tidak boleh kebalik, ya. Jadi subjek, predikat, objek, ya kan. Misalnya Ani makan bakso atau Ani pergi ke kantor. Kalau terbalik, kantor pergi ke Ani kan salah, ya. Nah, seperti itu juga di dalam bahasa pemrograman, kita mengenal istilah sintaks. Jadi sintaks ini sudah ditentukan oleh si pembuat bahasa pemrogramannya. Eee, jadi kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Kalau nggak mau mengikuti aturannya, ya silahkan buat bahasa pemrograman sendiri, seperti itu.
Nah, sekarang perhatikan, jadi aturan untuk mendeklarasikan sebuah tipe enum itu, yang pertama di sini ya, perhatikan. Yang pertama harus ada keyword enum ya, harus ada keyword enum. Kemudian setelahnya ada nama tipe yang kita inginkan. Jadi, ya terserah mau kasih nama apa, yang jelas namanya harus merepresentasikan apa yang ada di dalamnya ini, ya. Nah, jadi nama tipenya ya, sama seperti biasa bagaimana kita mendeklarasikan sebuah nama identifier, eee, aturannya ya tidak boleh 2 kata, kemudian, harus 1 kata saja, ya. Ya sama seperti itu. Jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan mengenai, nama tipe ini, ya. Kemudian setelah nama tipe ada kurung kurawal, ini berpasangan ya, ini kurung kurawalnya. Nah, di dalam kurung kurawal ini kita mengetikkan atau menambahkan list konstanta yang akan kita gunakan, nanti ya. Jadi N1 ini adalah konstanta pertama, konstanta kedua, konstanta ketiga, dan sampai konstanta ke N ya. Kalau 10 berarti sampai konstanta ke-10. Nah, setiap konstantanya ini harus dipisahkan dengan koma, kalau konstantanya lebih dari 1. Oke? Kemudian, setelah, tutup kurung kurawal ini harus diakhiri dengan titik koma. Ya, jadi ini syarat syarat minimum yang harus dipenuhi formatnya untuk mendeklarasikan sebuah, tipe enumerasi, ya. Mungkin ada yang bertanya, "Bagaimana kalau saya menghilangkan enumnya?" Ya otomatis ya keliru, salah. Kemudian bagaimana kalau tidak ada nama enumnya? Ya salah juga. Ya karena sintaksnya ya harus ada keyword enum, ada nama tipe, kemudian ada, list, konstanta yang akan kita gunakan dan, diakhiri dengan kurung kurawal dan titik koma. Contoh ya, ingat baik-baik ya, ini saya harap teman-teman mencatat, sintaks ini, lalu kemudian kita lihat contohnya, kemudian disamakan apakah terpenuhi atau tidak. Nah, sekarang misalnya saya, mendeklarasikan sebuah tipe enum bernama hari kantor, ya. Hari kantor, ini enum, hari kantor ini bertipe enum. Kita mendeklarasikan tipe enum dengan nama hari kantor. Jadi hari kantor ini nantinya akan bertindak sebagai tipe data, ya, ketika kita mendeklarasikan sebuah objek, oke? Mungkin teman-teman masih belum paham mengenai objek ya, yang belum, saya yakin sudah ada juga teman-teman yang sudah paham, tapi yang belum, eee, sebentar saya akan jelaskan, yang mana yang dimaksud objek. Jadi, ingat ini nantinya akan bertindak sebagai tipe data. Kemudian sesuai sintaksnya tadi, ini ada dalam, kurung kurawal, kemudian di dalamnya kita isikan konstanta yang kita inginkan ya. Di sini karena hari kantor ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Boleh memberi nama yang lain, ya terserah. Yang penting, ini merepresentasikan apa isi dari, tipe ini ya, agar kita tidak kebingungan, tujuannya seperti itu. Kemudian setiap, konstanta dipisahkan dengan koma kan? Ya, teman-teman bisa melihat di sini setiap konstanta dipisahkan dengan koma, ya. Kecuali yang di akhir ini, ya setelah di akhir itu, sudah langsung ditutup dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan titik koma. Jadi dengan ini kita telah mendeklarasikan sebuah, tipe enum, tipe data yang, tipe data enum, ya, dengan nama hari kantor, di mana hari kantor ini menampung konstanta Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kenapa ini disebut sebagai konstanta? Karena secara default ya, secara default ketika kita mendeklarasikan sebuah, konstanta di dalam tipe enum ini, itu secara default akan dimulai, konstanta pertama akan diisi dengan 0 ya. Jadi Senin itu sebenarnya isinya adalah 0, Selasa itu isinya 1, Rabu itu isinya 2, Kamis itu isinya 3, ini 4, ya 4, ini tuh 5 ya. Oke, jadi ini default-nya. Jadi kenapa ini disebut sebagai konstanta? Karena, Senin ini menampung nilai 0 ya. Jadi Senin ini tidak bertindak sebagai nilai, tetapi penampung, makanya disebut sebagai konstanta, karena dia menampung nilai ini.
Jadi ini secara default ketika kita mendeklarasikan tanpa menginisialisasikan sebuah nilai, maka defaultnya adalah sesuai urutannya itu akan diisi dengan nilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke? Nah, jadi, ini tipe enumnya ya, ini akan bertindak sebagai tipe data nantinya, ya. Sederhananya seperti itu, agar teman-teman lebih mudah memahami. Nah, ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe data hari kantor, maka variabel itu hanya dapat menerima nilai, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kalau misalnya kita mengisikannya dengan, konstanta minggu, maka itu akan error, karena variabel itu tidak dideklarasikan dengan karena variabel itu dideklarasikan dengan tipe data hari kantor, di mana tipe data hari kantor ini yang bersifat enum ini tidak mengandung hari Minggu. Seperti itu, kawan-kawan. Ya, oke. Tarik nafas dalam-dalam. Ya, saya rasa teman-teman sudah paham sampai di sini ya. Sekarang kita lanjut. Nah, bagaimana menginisialisasikan nilai konstanta ke dalam konstanta ini ya, konstanta tadi. Nah, kalau tadi kan kita tidak menginisialisasikan nilai, sehingga nilai Senin itu menjadi 0, Selasa itu 1, ya. Defaultnya kan tadi seperti ini, ketika kita tidak mendeklarasikan ini, menginisialisasikan nilainya kan, Senin itu 0, Selasa itu 1, Rabu itu 2, Kamis 3, Jumat 4, dan Sabtu 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, tapi, kita juga bisa menginisialisasikan nilai ke dalam konstanta ini sesuai dengan selera kita. Ya. Jadi kalau misalnya kita menginginkan Senin itu dimulai dari 1, maka berikan nilai 1, ya. Kalau Selasa mau 5, ya kasih 5. Nah, cuma saya berikan contoh di sini yang berurut. Eee, kalau misalnya kita, tidak, misalnya ya, kita tidak menginisialisasikan nilai di Senin dan Selasa, tapi di Rabu kita menginisialisasikan angka 5 misalnya. Maka Senin ini tetap dimulai dari 0, Selasa itu menjadi 1, Rabu itu 5, Kamis itu 6, Jumat itu 7, dan Sabtu itu 8. Seperti itu. Jadi dia akan melanjutkan. Jadi tapi kalau kasusnya seperti ini, seperti contoh saat ini, maka ya otomatis nilainya Senin itu 1, Selasa itu 2, Rabu itu 3, Kamis itu 4, Jumat 5, dan Sabtu itu 6. Eee, Sebentar, setelah penjelasan, ini ya, penjelasan, sintaks-sintaks ini, saya akan memberikan contoh ya di akhir program, agar teman-teman bisa lebih mudah memahami. Oke? Ya, jadi ini cara menginisialisasikan nilai konstanta ya pada saat pendeklarasian, tipe enum. Jadi cukup tambahkan sama dengan kemudian nilainya, oke? Dan dipisahkan dengan koma. Oke, lanjut. Nah, setelah kita mendeklarasikan, tipe enum, maka, eee, artinya kita sudah dapat menggunakan tipe enum itu, sebagai tipe data, ya. Nah, eee, tipe data itu kita bisa lakukan untuk membentuk satu objek, atau, eee, bisa saya sebut saja mungkin ini, istilahnya agak membingungkan, pembentukan objek ya, mungkin untuk teman-teman yang masih baru. Maksudnya, tipe enum tadi itu bisa kita gunakan sebagai tipe data, begitulah ya, tipe data ke dalam satu variabel. Nah, variabel itulah yang dimaksud sebagai objek ini ya. Nah, sintaksnya seperti ini. Sintaks yang pertama untuk pendeklarasian objek, ini kan sintaks yang kedua ya. Nah, tapi ini adalah sintaks yang pertama untuk pendeklarasian objek. Jadi ada dua cara mendeklarasikan objek dari enum. Cara yang pertama adalah kita menyertakan nama objeknya setelah kurung kurawal ini. Kalau lebih dari satu, pisahkan dengan koma. Ya, ini adalah nama objek. Nama objek ini nantinya akan mewarisi sifat dari, bukan mewarisi ya, objek ini nantinya hanya dapat menerima nilai yang terkandung di dalam, eee tipe enum pembentuknya. Nah, objek ini dibentuk oleh tipe enum ini, ya, oke? Ini. Nah, karena objek-objek ini dibentuk oleh tipe enum ini, maka objek ini hanya dapat menerima nilai-nilai yang ada di dalam pendeklarasian tipe enum tersebut. Paham ya? Oke, kawan-kawan? Ini cara yang pertama. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya hari kantor,
ya. Kemudian saya membentuk objek hari kerja. Jadi hari kerja ini akan hanya dapat menerima nilai dari konstanta tipe hari kantor. Jadi hari kerja ini bertipe hari kantor. Bahasanya seperti itu. Ya, mungkin membingungkan, tapi coba dipahami. Kalau saya tulis seperti ini, misalnya ya, integer hari kerja. Pasti teman-teman bisa paham kan? Artinya hari kerja ini dapat menampung nilai bertipe integer. Kalau saya tulis seperti ini, hari kantor, kemudian hari kerja, maaf ini ya, langsung sini saja, titik koma. Artinya apa? Artinya hari kerja ini bertipe hari kantor. Seperti itu, ya, supaya tidak bingung. Kalau ini tadi hari kerja bertipe integer, berarti hari kerja dapat menampung nilai bertipe integer. Kalau hari kerja bertipe hari kantor, artinya hari kerja hanya dapat menampung nilai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Seperti itu, kawan-kawan. Oke? Ya, minum teh dulu. Ya, oke, paham ya? Kalau teman-teman masih belum paham, boleh ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah kalau saya tahu, saya akan jawab, ya. Ya, saya tidak akan jawab kalau saya tidak tahu, karena takutnya nanti saya memberikan, eee, apa, pemahaman yang salah. Nanti dosa-dosanya itu, ini berkali lipat, ya. Jadi, ditanyakan saja, saya akan jawab jika saya tahu. Oke, saya rasa teman-teman sudah paham di sini ya, untuk pendeklarasian, pembentukan objek dari sebuah tipe enum. Tapi ada cara lain juga. Ini kan, objeknya dideklarasikan atau dibentuk, pada saat pendeklarasian tipe enumnya kan. Tapi kita juga bisa melakukannya seperti ini, terpisah. Jadi kita mendeklarasikan, tipe enumnya dulu, lalu kemudian secara terpisah kita mendeklarasikan objeknya atau membentuk objeknya. Ya, formatnya ya sederhana, ya nama tipe enum yang sudah dibentuk tadi, kemudian nama objeknya. Nah, nama objek ini ya, objek seperti yang sudah saya jelaskan tadi, objek yang terbentuk dari tipe tipe ini, tipe enum ini, berarti bahwa objek ini hanya dapat menampung konstanta, nilai konstanta yang, dideklarasikan pada saat, pendeklarasian tipe enum dari pembentuk objek ini, yaitu. Nah, tipe enum pembentuk objek ini kan yang ini, ya. Artinya, objek ini hanya dapat menerima tipe, nilai dari konstanta tipe enum ini. Contohnya seperti ini. Hari kantor, ya, hari kantor, tadi kan sudah dideklarasikan hari kantor kan. Hari kantor, hari kerja. Artinya, hari kerja ini bertipe hari kantor. Seperti itu, ya. Hari kerja bertipe hari kantor. Karena hari kerja dideklarasikan atau dibentuk dari hari kantor, maka hari kerja hanya dapat menampung nilai konstanta yang dideklarasikan di hari kantor. Seperti itu. Ya, contohnya ya. Oh ya, ini. Kita lanjut saja ke penginisiasian. Di akhir sebentar saya akan berikan contoh, tenang. Jadi sekarang, setelah objeknya terbentuk, kita, bisa menginisialisasikan nilai objek ya. Sintaksnya sederhana, nama objek tadi yang sudah kita bentuk dengan menggunakan tipe enum tadi kan, itu ya sama kalau kita mengisikan sebuah nilai ke dalam sebuah variabel, sama seperti itu. Kemudian sama dengan, di sini nama objek sama dengan, kemudian konstanta enum pembentuk objek ini. Jadi kalau objek ini dibentuk dari, enum hari kerja tadi, maka, konstan tadi yang di sini adalah konstanta yang terkandung seharusnya adalah konstanta yang terkandung di, tipe enum yang digunakan, seperti itu. Contoh seperti ini, ya. Di sini, kita mendeklarasikan, enum hari kantor, ya kan? Enum hari kantor. Di mana isinya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Oke? Kemudian setelah dideklarasikan, kita membentuk sebuah objek bernama hari kerja dari tipe hari kantor. Oke, sehingga terbentuklah sebuah objek hari kerja. Bisa disebut bahwa
hari kerja adalah bertipe hari kantor. Sama kalau saya tulis seperti ini sebenarnya, integer A. Kalau ini kan kita bacanya kan ada variabel A bertipe integer. Oke? Sehingga A hanya dapat menampung nilai 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, bukan pecahan. Nah, sedangkan hari kerja ini bertipe hari kantor. Karena hari kerja bertipe hari kantor, maka hari kerja hanya dapat menampung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Contoh seperti ini. Kita menginisialisasikan nilai ke hari kerja dengan nilai Senin. Ini benar. Kenapa? Karena Senin berada di dalam keanggotaan ya, tanda kutip, dari tipe hari kantor. Kenapa hari kantor? Karena hari kerja dibentuk dari hari kantor. Seperti itu. Sedangkan yang di bawah ini salah. Kenapa salah? Karena hari kerja diisi dengan konstanta minggu. Nah, minggu ini tidak ada di hari kantor. Sehingga ya salah. Nah, Senin ini nilainya berapa? Jadi hari kerja ini sama dengan seperti ini, 0. Kenapa 0? Karena Senin itu adalah 0. Senin itu 0 kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini nilai default ya, karena kita tidak menginisialisasikan nilainya. Kalau kita menginisialisasikan nilai Senin dengan misalnya 7, maka ini Selasa jadi 8, Rabu jadi 9, dan seterusnya. Sehingga di sini menjadi 7. Ya. Oke, kembali fokus ke sini. Jadi, ini benar karena Senin itu ada di pendeklarasian hari kantor, ya. Kenapa hari kantor? Karena hari kerja dibentuk dari hari kantor. Nah, ketika hari kerja kita isikan dengan nilai konstanta minggu, maka itu salah. Kenapa salah? Karena tidak ada hari Minggu di tipe hari kantor. Seperti itu. Oke, langsung saja kita ke contoh program, kawan-kawan. Di sini saya sudah ketikkan ya, agar lebih menghemat kuota teman-teman. Jadi saya sudah ketikkan. Nah, di sini bisa kita lihat, ini saya perbesar sedikit ya. Ini contoh yang lain ya, bukan nama hari. Sekarang saya membuat tipe enum ya, membuat tipe enum dengan nama tipenya itu adalah nama presiden ya. Oke, jadi di sini ada include IO_stream, kemudian using namespace std ya. Jadi kenapa kita mengincludekan stream di sini? Karena kita akan menggunakan beberapa fungsi-fungsi yang ada di dalam IO_stream ya, seperti itu. Oke, di baris keempat hingga ke-12 kita mendeklarasikan sebuah enum dengan nama presiden. List namanya ada Soekarno, Soeharto, Habibie, Megawati, Gus Dur, SBY, dan Jokowi. Oke ya. Kemudian pada saat pendeklarasian tipe enum ini kita membentuk objek bernama presidenku ya, presidenku misalnya. Ya, jadi presidenku ini hanya dapat menampung nilai-nilai ini, menampung nilai dari konstanta-konstanta ini ya. Oke. Misalnya seperti ini. Nah, ini kita tidak gunakan ya. Oh, bisa sebentar. Nah, kemudian di integer main ya, di integer main. Oh ya, ini saya hapus saja dulu ya biar tidak membingungkan. Oke, jadi di sini di tipe enumerasi ini kita tidak mendeklarasikan objek ya, tidak mendeklarasikan objek. Jadi di sini hanya mendeklarasikan tipe enumnya. Kemudian kita lihat di fungsi main ya. Ini saya catat dulu ya. Ini adalah pendeklarasian tipe enum dengan nama presiden ya. Kemudian ini adalah pembentukan objek ya. Ini adalah pembentukan objek. Jadi nama presiden, tipe nama presiden kita gunakan untuk membentuk objek presiden ya. Kita menggunakan untuk membentuk objek presiden. Sehingga objek atau variabel presiden ini hanya dapat menampung nilai dari konstanta yang terdaftar pada tipe nama presiden, yaitu ini semua, ini ya. Oke? Ya.
Oke, sampai sini paham ya? Jadi presiden bertipe nama presiden. Oke, teman-teman paham? Kalau belum paham, ingat kembali misalnya kalau saya tulis integer A ya. Integer A sekali lagi artinya variabel A bertipe integer ya, sama seperti itu. Nah, kalau saya tulis nama presiden, presiden berarti presiden bertipe nama presiden. Sekarang presiden kita isi dengan Habibie. Ya, kita isi dengan Habibie. Habibie itu nilainya berapa? Kalau secara default Soekarno kan jadinya 0 kan? Soeharto jadinya 1, Habibie jadinya 2, ya kan? Megawati jadinya 3, Gus Dur jadinya 4, dan SBY jadinya 5, Jokowi jadinya 6. Nah, sekarang kita coba tampilkan Cout, ini ada string, Presiden Indonesia ke. Kemudian kita isi di sini variabel Presiden plus 1. Presiden ini kan isinya Habibie kan? Nah, Habibie itu isinya berapa? 2. Berarti di sini jadinya 2. 2 ditambah 1 jadinya 3. Berarti seharusnya yang muncul adalah Presiden Indonesia ke-3 karena 2 ditambah 1. Sekarang kita coba run. Oke. Nah, jadinya 3. Presiden Indonesia ke-3, ini saya perbesar ya. Oke, teman-teman ya. Nah, kalau tidak ada ini, jadinya berapa? Ya, jadinya 2. Karena itu tadi, nilainya secara default adalah 2, kan? Kenapa? Karena ini tadi, defaultnya adalah 2. Oke? Jadi ini kita mesti tambah 1 supaya pas kan? Nah, supaya pas. Nah, sekarang kalau teman-teman mau lihat isinya semua ya nggak apa-apa sih. Atau seperti ini ya. Atau nggak usah. Ini jadinya saja. Saya nanti berikan contoh yang lain. Ya, ya sampai di sini. Ya, saya rasa teman-teman sudah paham ya cara pendeklarasian enumnya dan pembentukan objek dari enum tersebut. Nah, bagaimana ketika kita misalnya ingin mengubah nilainya? Misalnya ya, saya buktikan dulu. Di sini kita isi dengan Soekarno. Soekarno berarti 0 kan? 0 tambah 1 jadinya 1 kan? Berarti seharusnya di sini nilainya adalah 1. Oke? Nah, sudah benar. Jokowi jadinya 7 karena di sini 6 kemudian ditambah 1. Jadi Jokowi jadinya 7 seharusnya. Ini kalau begitu saya coba ini ya, debug ya, biar kelihatan. Oke, kita lihat ininya. Isi variabelnya. Oke, mana output breakpoint variabel. Nah, presiden nilainya adalah Soekarno. Nah, Soekarno ini ketika dieksekusi, ya, ketika dieksekusi, maka variabel presiden akan menampilkan nilai mana outputnya. Ini nggak kelihatan, sorry. Ya. Oke, kita run saja ya. Nah, ke 1. Kenapa? Karena nilainya Soekarno itu adalah 0. 0. Kemudian presiden itu, presiden di sini ditambah dengan 1. Ini kan presiden diisi dengan Soekarno kan? Artinya ya sama presiden sama dengan 0. Ya. Karena ini kan konstantanya. Konstanta ini berisi 0. Berarti yang di-copy adalah nilainya kan? Nilainya adalah 0, 0 masuk ke presiden, presiden ditambah 1 di bagian ini jadinya 1, karena 0 ditambah 1. Nah, sekarang, misalnya, ini kan sudah ada nama listnya ya. Ini kan sudah ada list-list nama presidennya ya. Sekarang saya coba tulis misalnya Andi. Ya, kita ingin Andi ini jadi presiden juga. Sekarang kita run. Error. Apa pesan errornya? Ini. Ya. Main.cpp cpp 19 ya. Baris ke-19 yang ini. Oke. Baris ke-19 itu error. Andi was not declared in this scope.
Ya, artinya Andi tidak pernah dideklarasikan. Andi ini tidak termasuk ke dalam list dari tipe enum pembentuk variabel presiden. Nah, variabel presiden kan dibentuk dari nama presiden. Dan nama presiden tidak mengandung nama Andi. Sehingga di sini pasti error. Ya, oke? Eh, bisa enggak kita bentuk objek yang lain? Nah, bisa juga seperti ini misalnya. Eh, ini kan nama presidenku misalnya. Nah, berarti di sini tinggal saya ubah ya. Presidenku sama dengan Jokowi. Oke. Nah, di sini saya ganti jadi presidenku. Jadinya ini sorry, ini error, saya lupa hapus ya. Misalnya seperti ini, SBY. Ya, saya tulis seperti ini. Misalnya, saat ini adalah presidenku tambah satu, presiden saya sebelumnya. Oke, seperti ini. Ini presiden ya. Oh, ada yang keliru. Oh, ini tidak ada titik komanya, maaf. Oke, sekarang kita lihat. Oh, ini sorry, saya lupa lagi. Sorry ya, sorry. Inline. Oke, ya, alah, tambah juga di bawahnya nih, biar lebih jelas ya. Oke, nah presiden, ini nggak ada spasinya lagi. Ya, nggak apa-apa. Nah, presiden Indonesia saat ini adalah 7 ya. 7 itu maksudnya Jokowi kan tadi karena 6 tambah 1. Presiden Indonesia sebelumnya adalah 6. Presiden ke-6 itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Oke? Nah, kalau di sini saya isi Vladimir Putin misalnya. Vladimir ya, atau di sini saya isi misalnya siapa ya? Budi lah misalnya. Nah, pasti error. Kenapa error? Karena variabel presiden dan variabel presidenku kan dideklarasikan dengan menggunakan tipe enum nama presiden. Sedang nama presiden tidak mengandung nama Vladimir atau Budi. Kalau misalnya di sini saya tambahkan Budi, pasti nggak error. Misalnya Budi, Vladimir. Ini pasti nggak error nih. Karena sudah ada di sini. Mana-mana, kok belum di-run? Ya. Nah, berhasil kan? Kenapa? Karena sudah terdaftar namanya. Ya, ini contoh ya, ini contoh. Oke. Nah, kalau kita hapus, ya error lagi pastinya karena tidak terdaftar. Seperti itu, kawan-kawan. Ya ini, body was not declared in this scope. Ya, memang tidak masuk ke dalam ini kan. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua ya, ingat ya, ada dua objek yang dibentuk. Yang pertama mengikuti cara yang pertama tadi, itu objeknya dibentuk pada saat pendeklarasian tipe enumnya. Dan yang kedua di sini ada variabel presiden yang dideklarasikan terpisah dari pada saat pembentukan tipe enumnya. Oke, teman-teman. Jadi itu ya untuk pendeklarasian objek. Nah, bagaimana kalau kita menginisialisasikan nilainya? Ya, misalnya Habibie saya isi dengan 5. Misalnya kalau Habibie saya isi dengan 5, berarti Megawati nilainya berapa? Nilainya adalah 6. Gus Dur itu 7, SBY itu 8, dan Jokowi itu 9. Ini 5. Terus Soekarno-Soeharto berapa? Soeharto 4, Soekarno 3. Begitu? Nah, bukan. Soekarno dan Soeharto tetap nilainya 0. Nggak percaya? Sekarang kita buktikan. Ini saya hapus saja agar tidak membingungkan. Ya, Nike. Ya, ini
Ini langsung saya tampilkan saja ya, agar ini lebih pas. Soalnya yang mau kita tampilkan nilainya. Presiden. Ya. Sekarang kita cek dulu. Habibie. Seharusnya nilainya muncul berapa? 5 kan? 5. Oh, maaf ini agak ini ya. Ya, 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 ya. 5 ya kan? 5 yang muncul 5. Oke? Kalau kita ganti presidennya jadi Gus Dur. Gus Dur berarti yang muncul adalah 7 seharusnya ya. Ayo, ayo, ayo. Belum run ya. 7 kan? Jokowi berapa? Jokowi 9 ya. Oke. Soekarno berapa? 0 seharusnya. Soeharto bukan 4 tapi 1 ya. Jadi karena ini tidak dideklarasikan maka dia tetap dimulai dari 0 ya, 0, 1, kemudian karena Habibie deklarasikan jadinya 5 dan berlanjut seterusnya. Ya, jadi Megawati akan berlanjut dari Habibie. Sekarang kita cek Soeharto. Ya, Soeharto berapa? Nilainya adalah 1 ya. Oke? Soekarno 0. Ya, ya, oke. Nah, sekarang kita coba inisiasikan nilai Soekarno dengan 2 ya. Apa yang terjadi? Karena 2 ya tentu nilainya Soekarno adalah 2 ya. 2 kan? Nah, ini 2. Soeharto berapa? Soeharto seharusnya 3. Sorry, saya belum ubah ya. Maaf, Soeharto. Ya. Aduh, salah klik lagi. Ya, 3 kan? 3. Soeharto 3. Habibie ya 5, tetap 5 karena dikasihkan dengan 5. 5. Oke. Ini kemudian Megawati jadinya 6. Jadi seperti itu sifatnya ketika kita mendeklarasikan enum ya. Ketika kita mendeklarasikan enum. Oke, teman-teman, semoga bisa memahami bagaimana pendeklarasian tipe enum, bagaimana menginisialisasikan nilai ke dalam konstanta enum, bagaimana membentuk objek dari enum, dan bagaimana mengisi nilai ke dalam variabel yang bertipe enum ya. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat. Sebelum saya akhiri, jadi kesimpulannya adalah enum adalah tipe data yang berisi sekumpulan konstanta. Oke, ini sederhananya seperti ini. Enum adalah tipe data bentukan. Kenapa disebut tipe data bentukan? Karena karakteristiknya kita yang menentukan sendiri sebagai programmer. Kemudian nilai konstanta enum secara default dimulai dari 0 dan seterusnya ya, sesuai urutannya. Kemudian nilai konstanta dapat diubah dengan cara menginisialisasikan nilainya secara langsung pada pendeklarasian tipe enumnya yang sudah kita lihat tadi contohnya. Dan yang terakhir, objek enum hanya dapat menyimpan nilai dari konstanta tipe enum pendeklarasinya ya. Ya, ingat hari kerja dan hari kantor tadi. Oke? Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyimak video penjelasan saya. Semoga bermanfaat ya. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya yang butuh penjelasan ya mengenai tipe enum ini, agar mereka lebih mudah memahami dan dapat terbantu untuk mempelajari dasar-dasar pemrograman. Ya, saya berharap sih penjelasan saya dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar, atau jika ada saran untuk channel kami, silakan tuliskan juga di komentar. Kami sangat berterima kasih kepada teman-teman yang
ingin memberikan saran untuk penyempurnaan konten-konten yang kami buat. Oke, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.